أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المعاد. Yang terhormat Dewan Juri yang kami cintai, Bapak dan Ibu guru pendamping, serta sahabat-sahabat MSI yang berbahagia. Puji serta syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat teriringkan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar, Nabi Buna, wa syafi'ina, wa zuhrina, wa maulana Muhammad yang telah menuntun kita, membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. Kami salah satu peserta JFC MSI dari MAN 13 Jakarta akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul 3 prinsip ajaran moderasi beragama dalam Al-Quran menjadi fondasi bagi pelajar dan umat Islam dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Moderasi beragama berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kementerian Agama lewat bukunya yang disusun berjudul Moderasi Beragama, bermakna kepercayaan diri terhadap substansi ajaran agama yang dianutnya dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian, moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi. Hal ini didapat dari kelompok keagamaan yang berbeda-beda, sehingga Islam merupakan agama wasaton. Menurut Ibnu Maskawi dalam kitabnya yaitu Tahzibul Akhlaq menjelaskan bahwa karakter dari moderasi Islam digambarkan dengan sikap moderat, yaitu tidak cenderung kepada sikap berlebih-lebihan atau ifrat ataupun sikap meremehkan, yaitu tafrid terkait berbagai permasalahan agama maupun permasalahan duniawi. Dengan demikian, tidak termasuk golongan moderat yang ekstrim dalam beragama, agar melahirkan konsep beragama yang moderat, tidak ekstrim, dan tidak pula radikal. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang kami cintai, dan sahabat-sahabat lomba MSI yang berbahagia. Pertama, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Keberadaan Islam sebagai rahmah lil alamin disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha
ayat ini pun dipahami sebagai dasar terbangunnya konsep Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmah yang disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, diantaranya berarti hati yang lembut, kecenderungan yang mendorong pemberian maaf atau perbuatan yang melahirkan kebaikan dan anugerah. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa rahmah merupakan sikap lemah lembut yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dalam pandangan Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yakub, beliau menyebutkan bahwa sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini menandakan karakteristik dakwah Islam yang beliau sampaikan, sebagaimana yang juga diperintahkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Misalnya berisi perintah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk mengedepankan sikap lemah lembut ketika menghadapi Firaun. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami cintai, dan sahabat-sahabat dalam lomba MSI yang berbahagia. Kedua, menghindari kekerasan dalam dakwah Islam. Agama Islam melarang penyebaran dakwah bukan dengan cara-cara kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yadhirun. Ucapan mereka mengakibatkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara utuh, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang mereka tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Pada ayat ini menekankan sikap bijak seharusnya dalam berdakwah, dan ungkapan bijak dalam dakwah lebih dikenal dengan kata yaitu al-hikmah, al-mau'idah al-hasanah, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Ketiga metode dakwah sebagaimana diungkapkan Al-Quran ini sebagaimana nilai kedamaian dalam dakwah. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang kami cintai, dan sahabat-sahabat dalam lomba MSI yang berbahagia. Ketiga, tidak memaksa dalam beragama. Perihal tidak bolehnya pemaksaan dalam beragama disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terkait dengan pewahyuan ayat ini, ada beberapa riwayat asbabun nuzul yang saling menguatkan, yang memberikan penegasan bahwa cara-cara pemaksaan dalam beragama tidak dibenarkan oleh Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW sendiri hanya merupakan mubaligh yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemaksaan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya yaitu Murah Labib menegaskan bahwa memaksa seseorang untuk mengikuti suatu agama sangatlah tidak dibenarkan. Kata Allah dalam kalimat la ikraha fid din adalah la linafil al-jins, yang berarti untuk menafikan semua ragam pemaksaan dalam hal beragama. Dewan juri yang kami hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang kami cintai, dan sahabat-sahabat dalam lomba MSI yang berbahagia. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, sesuai dengan 3 prinsip moderasi beragama di dalam Al-Quran, maka bersikap moderat menjadi sebuah keniscayaan bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Karena dengan berpegang teguh pada prinsip moderasi ini, masyarakat Indonesia akan mampu menempatkan diri pada situasi perbedaan dan keberagaman yang sudah menjadi sunatullah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara NKRI yang dianugerahi kebinekaan suku, budaya, dan bahasa, termasuk pula agama berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita tidak moderat dalam bersikap, maka perbedaan yang ada akan saling berbenturan sehingga rawan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karenanya, mari sama-sama sebagai pelajar atau santri madrasah kita sadari dan amalkan prinsip-prinsip moderasi beragama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran kepada kita semua. Semoga Indonesia dengan sendi-sendi keberagaman akan mampu menciptakan keragaman peradaban dan cita-cita sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, kekhilafan, serta kekurangan dalam penyampaian kami. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari diri kami sendiri. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri, Bapak dan Ibu guru pendamping, serta sahabat-sahabat MSI sekalian. Jalan-jalan ke Setu Babakan, Pulangnya main biangala. mari implementasikan moderasi dalam Al-Quran untuk Indonesia.